Presiden Prabowo, negosiasi alot pekerja harus dilindungi. Presiden Prabowo tegaskan Koperasi Merah Putih untuk rakyat bukan ketua untung duluan. Beras mahal, warga rela antri bantuan beras 20 kg dari pemerintah. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Baik pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk melindungi pekerja di tengah tekanan ekonomi global. Ia menyatakan bahwa negosiasi internasional tidak mudah, namun kepentingan nasional harus tetap diutamakan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengutamakan kepentingan nasional di tengah tekanan ekonomi global dan kondisi geopolitik yang tidak stabil. Ia menyadari bahwa negosiasi dengan negara-negara besar bukanlah hal yang mudah, namun merupakan tanggung jawab sebagai kepala negara. Dalam bidang ekonomi, Prabowo mengaku banyak negara saat ini menghadapi tekanan dari pihak luar, termasuk Amerika Serikat yang disebutnya memiliki sikap negosiasi yang keras. Namun, Indonesia tetap memilih jalur non-blok dan mengedepankan hubungan yang baik dengan semua negara. Prabowo menyatakan bahwa kebijakan ekonomi yang diambilnya berorientasi pada perlindungan tenaga kerja nasional. Ia menolak kebijakan yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal dan bertekad untuk menjaga stabilitas kerja masyarakat Indonesia. Ia juga menyadari bahwa setiap langkah pemerintah pasti akan mendapatkan kritik. Namun baginya perbedaan antara kritik konstruktif dan sikap sinis harus dipahami. Karena pemerintah membutuhkan pengawasan yang membangun, bukan sekedar celaan yang menyudutkan. Di bidang ekonomi tidak hanya kita, semua negara sedang menghadapi Amerika Serikat yang alot, punya garis alot. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan telah meminta Komisi 1 DPR RI untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah terkait polemik pengelolaan data yang disebut menjadi bagian dari kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Perang Kamboja Thailand, Bang, yang lagi memanas. Dari pimpinan DPR menanggapinya bagaimana, apakah ada desakan buat segera evakuasi WNI di sana? Ya, yang pertama Dasko mengaku sudah menginstruksikan Komisi 1 DPR RI untuk berkomunikasi dengan pemerintah terkait polemik pengelolaan data yang disebut menjadi bagian dari kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Dasko menyebut komunikasi yang akan terjadi antara Komisi 1 DPR RI dan pemerintah akan dilakukan dalam bentuk berdialog secara langsung ataupun mengundang pemerintah untuk menyampaikan persoalan data-data tersebut. Perihal tersebut dirinya sampaikan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Ya, kami sudah minta kepada Komisi 1 untuk secepatnya, kalau perlu dalam masa reses ini, untuk melakukan komunikasi kepada pemerintah, baik berdialog mendatangi atau kemudian mengundang, agar hal-hal yang disampaikan mengenai data-data itu juga bisa lebih jelas. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengakui kerjasama dalam pengelolaan data dengan Amerika Serikat adalah bagian dari negosiasi kesepakatan tarif resiprokal. Dirinya juga memastikan teknis pengelolaan akan mengikuti aturan main Indonesia. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi transfer data pribadi sebagai salah satu poin dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Puan menilai pemerintah harus bisa melindungi data pribadi warga negara Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini disampaikan DPR RI Puan Maharani dalam konferensi pers setelah menggelar rapat paripurna ke-25 dan penutupan masa sidang keempat tahun 2025 yang menekankan pada perlindungan dan batas-batas terkait data pribadi warga negara Indonesia. Pemerintah melalui kementerian harus menjelaskan apakah data pribadi warga negara Indonesia sudah terlindungi. Terkait dengan data pribadi, tentu saja pemerintah harus bisa melindungi terkait dengan data pribadi yang ada bagi warga negara Indonesia, yang mana kita sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Informasi lainnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto divonis hukuman 3,5 tahun penjara. Hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah memberi suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 untuk Harun Masiku. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hakim menyatakan Hasto telah terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait PAW anggota DPR tahun 2019 hingga 2024. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hakim menyatakan Hasto bersalah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Hakim menyatakan Hasto tak terbukti melakukan perbuatan merintangi penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Tipikor. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Hasto merintangi penanganan perkara Harun Masiku yang merupakan mantan calon legislatif PDIP. Hasto disebut menghalangi penyidik KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak 2020 lalu. Selain itu, Hasto juga dinilai terbukti menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sejumlah $57.350 Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah. Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDIP mengurus penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa Merah Putih adalah milik rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Seluruh elemen diajak bergawasi agar tak terulang lagi istilah ketua untung duluan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pembentukan 80.081 Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi ketat jalannya koperasi agar tidak terjadi penyimpangan seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Dalam acara peluncuran di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Prabowo menegaskan bahwa koperasi di era saat ini akan berbasis teknologi dan transparansi. Seluruh aliran keuangan akan diawasi dengan sistem yang ketat sehingga tidak ada lagi istilah ketua untung duluan seperti yang pernah terjadi di era Orde Baru. Presiden menyampaikan Koperasi Merah Putih merupakan milik rakyat yang harus dijaga dan diawasi bersama. Kepala desa dan pengurus koperasi wajib memastikan seluruh program berjalan sesuai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Prabowo juga mengibaratkan koperasi seperti kumpulan lidi yang jika bersatu akan menjadi kekuatan besar. Menurutnya, gerakan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi tonggak penguatan ekonomi dari desa dengan arah perputaran ekonomi yang berbalik dari pusat menuju daerah. Tidak ada artinya satu lidi, tapi puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu. Ini adalah alat yang bisa membantu kita. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan dialog Berita Nasional Malam. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi, usai jeda berikut ini. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia mendukung penuh inisiatif untuk menggerakkan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Salah satu upaya konkretnya adalah melalui program Koperasi Merah Putih yang diluncurkan untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong swasembada pangan nasional. Untuk membahasnya lebih dalam, kita telah terhubung dengan Dr. Herman Hairun, MSI, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat malam, Pak. Selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah. Oke, Pak, ini sebagai anggota DPR RI, apa tanggapan Bapak terkait pelaksanaan program Koperasi Merah Putih? Apakah sudah sesuai dengan tujuan untuk menguatkan ekonomi kerakyatan? Ya, saya kira ini program strategis ya. Tadi di awal disebutkan oleh Lydia bahwa
ini adalah perwujudan dari konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 bahwa memang usaha dan perekonomian Indonesia disusun oleh bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan. Dan koperasi menjadi sebuah badan hukum yang tepat, yang tentu banyak hal yang ini menjadi urgensinya. Bahwa Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program strategis Presiden Prabowo Subianto dan menjadi program negara yang dimaksudkan adalah untuk bisa mewujudkan ekonomi kerakyatan. Dan tidak mudah tentu bagaimana membentuk koperasi sebanyak 80.081 koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Tentu ini perlu kita dukung bersama, dan sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan diharapkan juga ini akan mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan tentu pada akhirnya bisa meningkatkan ekonomi desa, ekonomi lokal, dan pada akhirnya bisa menopang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, baik. Tadi Pak Herbat sudah mengatakan terdapat puluhan ribu unit ya Pak, dan tentunya ini diharapkan dapat mendukung swasembada pangan dan pemerataan ekonomi. Menurut Bapak sendiri, apa strategi agar koperasi ini benar-benar berfungsi secara produktif, Pak? Salah satu kelemahan di dalam membangun ekonomi rakyat saat ini adalah memang tidak terkoordinasinya, tidak terkonsolidasinya seluruh potensi desa dalam sebuah struktur yang ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian desa tersebut gitu. Nah, oleh karenanya ini disadari oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden, dan pada akhirnya kemudian meluncurkan satu badan hukum yang tentu ini bisa dilakukan di semua desa dengan berbagai potensi usahanya ya. Jadi juga pertama tentu melihat bagaimana potensi usahanya. Koperasi bisa dijadikan sebagai badan hukum untuk bisa melakukan berbagai upaya, berbagai usaha yang dilakukan di desa. Namun tentu ini akan secara bertahap, karena bagaimanapun untuk mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih secara efektif untuk menggali potensi desa, untuk meningkatkan perekonomian di desa, mencari prospek-prospek bisnis, meyakinkan pembiayaan akan bisa secara efektif digunakan dan kemudian bisa dikembalikan, karena anggarannya ataupun dananya nanti pembiayaan secara komersial gitu ya, dan tentu ini harus didukung oleh sumber daya manusia. Tahapan awal sudah sangat baik, kita berikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mewujudkan kelembagaan di seluruh desa dan kelurahan. Setelah itu tentu tahap selanjutnya adalah bagaimana mengisi badan hukum ini oleh orang-orang ataupun personal yang mampu secara skill, secara pengetahuan, attitude, mereka mampu untuk bisa mengelola koperasi ini sesuai dengan tujuannya. Tujuannya banyak sekali saya kira ya. Pertama tentu untuk bisa menyalurkan berbagai program yang ini menjadi program unggulan pemerintah, termasuk penugasan-penugasan dalam bentuk subsidi. Ada subsidi pupuk, ada subsidi gas, ada subsidi benih, dan yang tentu ini bisa digunakan sebagai amal usaha di koperasi desa tersebut. Dan namanya koperasi tentu kalaupun ada keuntungan menjadi keuntungan bersama. Semakin besar anggota, karena ini adalah sebuah badan usaha yang inklusif, terbuka kepada siapapun warga desa yang mau bergabung menjadi anggota dan bisa memanfaatkan. Termasuk di dalamnya adalah koperasi desa ini juga akan memberikan dukungan pendanaan bagi UMKM melalui pola simpan pinjam. Jadi kalau melihat dari urgensinya, tentu ini adalah awal yang baik untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan. Selain tentu juga ada program besar yaitu makan bergizi gratis yang ini harus ditopang, harus didukung oleh seluruh instrumen ya. Karena makan bergizi gratis itu kan tiap hari ya, tiap hari kecuali hari libur. Nah, kalau setiap hari dengan volume yang begitu besar berarti membutuhkan komoditas ataupun bahan-bahan baku yang dibutuhkan. Nah, oleh karenanya dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa, ini juga bisa memanfaatkan program ini sebagai pendukung ya terhadap tersedianya berbagai bahan baku untuk makan bergizi gratis. Selain juga tentu bisa juga memanfaatkan program-program lainnya di BUMN, program kolaborasi dengan BUMN, yaitu misalkan untuk setoran listrik
ini juga bisa menggunakan koperasi ini. Atau mungkin agen-agen briling yang selama ini menjadi agen Bank Rakyat Indonesia, ini juga bisa memanfaatkan koperasi ini sebagai agen briling, supaya juga keterjangkauan masyarakat, aksesibilitas terhadap penyimpanan, peminjaman, ini juga bisa dilakukan di desanya masing-masing. Nah, kalau desa ini ekonominya berputar, desa ini ada lembaga yang mampu untuk bisa terus menjadi trigger, penopang terhadap pertumbuhan ekonomi di desa, maka secara kultur, secara struktur, ke depan tentu ini akan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, jadi multifungsi kelahiran dari Koperasi Desa Merah Putih ini, saya kira akan memberikan masa depan ekonomi desa yang pada akhirnya akan menopang terhadap perekonomian nasional. Oke, baik Pak. Apa penilaian Bapak terkait tata kelola dan pengawasan Koperasi Merah Putih ini, Pak? Apa pola pengawasan yang paling efektif agar transparansi dan akuntabilitas ini tetap terjaga, Pak Herman? Nah, tentu tidak hari ini saja ya. Kita punya pengalaman panjang. Dulu memang di era Presiden Soeharto digalakan misalkan koperasi unit desa. Kemudian Bank Indonesia juga melalui KLBI mengeluarkan kredit usaha tani misalkan. Ini kan pengalaman-pengalaman yang tentu bisa dijadikan pagar, dijadikan sebuah pengalaman untuk kewaspadaan agar Koperasi Desa Merah Putih tentu kalau tadi ada tujuan-tujuan yang sangat mulia, tujuan-tujuan yang sangat baik, pengalaman-pengalaman yang buruk ini supaya tidak terulang. Dan bahkan tentu juga jangan sampai kemudian ada pemikiran kelahiran koperasi ini akan menjadi monopoli usaha di desa. Misalkan sudah ada usaha-usaha yang lain. Tentu ini tidak begitu konsepnya. Bahkan jika kemudian juga di benchmark dengan BUMDes misalkan yang memang sudah berdiri sejak adanya dana desa, saya kira ini bisa dikolaborasikan. Bagi masyarakat yang telah memiliki usaha kan bisa menjadi anggota koperasi. Nah, kalau sudah menjadi anggota koperasi, tentu lini bisnisnya bisa berkolaborasi. Selain menjadi bisnis individu, juga bisa menjadi usahanya koperasi. Nah, kalau ini terus dilakukan, kolaborasi dengan berbagai usaha kecil menengah, dengan berbagai institusi usaha yang sudah ada, dengan BUMDes. BUMDes misalkan sudah memiliki kawasan wisata di desa, itu juga bisa kolaborasi dengan koperasi ini. Intinya bahwa ketika negara turun tangan membangun sebuah institusi perekonomian di desa, kita yakini bersama bahwa ini adalah kepedulian negara dalam meningkatkan perekonomian desa dan pada akhirnya bisa mensejahterakan rakyatnya di desa itu. Oke, baik Pak Herman. Adakah himbauan atau harapan Bapak agar program Koperasi Merah Putih ini sekedar tidak hanya menjadi seremonial, Pak, namun dapat berjalan nyata dan memberikan dampak ekonomi yang kuat, terutama di wilayah perdesaan? Ya, tentu pertama adalah institusi negara yang sekarang terkorelasi langsung. Misalkan Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi tentu harus mempersiapkan tenaga-tenaga yang profesional, harus mentraining, harus melatih terhadap warga desa agar bisa mengelola koperasi ini dengan baik. Bisa berkolaborasi tentu dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Ada Kementerian Tenaga Kerja. Ini juga diharapkan mampu untuk bisa on hand di dalam membina terhadap kemampuan sumber daya manusia pengelolanya. Yang ketiga, ya tentu harus dijagai. Pengelola jangan sampai kemudian hanya mementingkan terhadap para pengurusnya saja. Karena tentu amal usaha koperasi adalah juga untuk para anggotanya. Nah, pada sisi lain juga BUMN yang saat ini memiliki sumber daya yang tentu sudah cukup mampu dan mapan, ini juga harus menjadi pendamping, harus mengadvokasi terhadap koperasi ini, termasuk berkolaborasi dengan berbagai program. Pada akhirnya tujuan negara kan banyak, ingin swasembada pangan. Swasembada pangan apa masalahnya? Masalahnya mata rantai pasok terhadap konsumen dari tingkat petani sampai ke konsumen itu terlalu lebar. Nah, terlalu lebar sehingga kemudian kehadiran Koperasi Desa Merah Putih bisa memperpendek mata rantai. Kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh para warga ini juga bisa disuplai oleh koperasi ini. Kemudian ada ingin menuju kepada stabilisasi harga.
koperasi bisa juga menjadi stabilisator karena koperasi bisa memotong mata rantai. Petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Nelayan yang selama ini kesulitan barangkali menjual produknya ataupun kesulitan untuk mendapatkan modal untuk melaut juga bisa memanfaatkan koperasi ini. Dan negara tentu akan terus melakukan monitoring di mana kelemahan, di mana masalahnya. Itu yang saya kira ke depan pemerintah harus betul-betul memonitor terhadap berbagai perkembangan, berbagai situasi dan progres yang terjadi di seluruh desa tentunya. Dan seluruh institusi negara, jika memang ini adalah program strategis yang dapat meningkatkan perekonomian nasional pada akhirnya, ya kita harus betul-betul mendampinginya dengan baik. Oke, baik Pak. Terima kasih Dr. Herman Hairot, MSI, anggota Komisi 6 DPR RI atas pemaparannya. Pemirsa, demokratisasi ekonomi melalui koperasi bukan sekedar wacana, tetapi merupakan jalan nyata untuk mengembalikan ekonomi ke tangan rakyat. Melalui program Koperasi Merah Putih, pemerintah berupaya menyediakan akses yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat desa untuk bertumbuh, produktif dan berdaulat secara ekonomi. Tantangannya tidak mudah, namun dengan komitmen, kolaborasi dan pengawasan yang kuat, koperasi bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Di tengah naiknya harga beras di pasaran, ratusan warga desa Sukarendah, Kecamatan Warung Gunung, Lebak, Banten antusias antri di kantor desa untuk mendapatkan bantuan sosial. Masing-masing keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan beras seberat 20 kg dari Badan Pangan Nasional. Seperti inilah suasana saat ratusan warga mendatangi kantor desa Sukarendah, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten untuk mengambil bantuan beras gratis dari Badan Pangan Nasional. Dengan membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, ratusan warga dari berbagai kampung yang didominasi oleh kaum ibu rela antri dan menunggu sejak pagi hari untuk mendapatkan beras seberat 20 kg yang disalurkan oleh petugas desa. Meski harus menunggu berjam-jam, warga tetap antusias, mengingat bantuan ini sangat membantu di tengah naiknya harga bahan pokok di pasaran. Kilo, Bu? 20 kilo. 2 karung berarti ya? Iya. Sebelumnya pernah dapat juga atau bagaimana, Bu? Pernah, udah. Ya udah lama dapat, tapi kan lama ditunda. Ini sekarang dapat lagi. Penyaluran bantuan pangan kepada 603 warga di desanya berdasarkan data dari DTKS untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025. Untuk bulan Juni dan Juli tahun 2025. Nah, itu kan berarti kan satu bulannya itu kan 10 kilo. Jadi sebanyak 20 kilo kita salurkan untuk hari ini. Bantuan beras yang disalurkan berasal dari Perum Bulog dan berjenis beras medium yang didistribusikan melalui setiap desa di Kabupaten Lebak. Dari Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari lokasi kejadian, polisi mendapati kunci letter T yang diduga digunakan untuk aksi pencurian. Saat ini petugas tengah menyelidiki identitas korban dan memburu rekan korban yang melarikan diri usai insiden tersebut. Seorang pria yang mengendarai sepeda motor Matic bernomor polisi T3878PC tergeletak tak bernyawa usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Rengas, Bandung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tak jauh dari tubuh korban, warga menemukan satu set kunci letter T yang diduga digunakan untuk aksi kejahatan. Kejadian bermula saat korban berinisial HH bersama temannya melaju dari arah Cikarang menuju Karawang. Saat melintas di putaran Jalan Raya Rengas, Bandung, sebuah truk diduga hendak berbelok. Korban yang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi menabrak truk tersebut dan tewas di tempat. Saat ini petugas kepolisian tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pemilik motor yang dibawa korban. Polisi juga memburu rekan korban yang melarikan diri sesaat setelah kecelakaan. Menurut keterangan Kapolres Metro Bekasi Kombes Polisi Mustafa, hingga kini polisi belum dapat menyimpulkan apakah korban merupakan pelaku pencurian sepeda motor. Penyelidikan masih terus dilakukan termasuk memeriksa sejumlah saksi. Di lokasi kejadian, warga mengaku melihat seorang pria yang diduga teman korban melarikan diri usai insiden. Jadi kan peristiwa itu kan bermula dari sebuah peristiwa laka lantas. Ada sepeda motor yang nabrak mobil. Kemudian ditemukan korban yang meninggal dunia.
Pihak kepolisian juga belum bisa mengungkap identitas korban secara detail karena masih dalam proses penyelidikan. Saat ini jenazah korban telah dijemput pihak keluarga untuk dimakamkan. Kasus ini masih dalam penanganan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kurir bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.